Kalah tipis, timnas U20 Indonesia dipaksa akui keunggulan Uzbekistan U20. Iwan Setiawan desak Shin Tae-yong jaga etika bicara dan fokus ke target timnas Indonesia. Media Vietnam soroti kode Shin Tae-yong soal kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kalah tipis, timnas U20 Indonesia dipaksa akui keunggulan Uzbekistan U20. Timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 2-3 dalam laga uji coba melawan Uzbekistan U20 di Stadion Madia, Senayan. Uzbekistan unggul lebih dulu lewat gol Komilov Murodjon pada menit keempat. Meskipun timnas U20 Indonesia kesulitan di babak pertama, Muhammad Kafiatur Rizky berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Namun Uzbekistan kembali memimpin dengan gol Kurbonov Ozodbek pada menit ke-40. Di babak kedua, timnas U20 Indonesia menunjukkan permainan yang lebih baik, dan Aliansyah Abdul Manan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Namun Uzbekistan kembali unggul dengan gol Khairullah Faishan pada menit ke-87. Meskipun timnas U20 Indonesia berusaha keras, mereka gagal mencetak gol penyama kedudukan. Performa lebih baik di babak kedua menunjukkan perbaikan, namun hasil akhir tetap membuat Indonesia kalah dengan skor 2-3. Iwan Setiawan desak Shin Tae-yong jaga etika bicara dan fokus ke target timnas Indonesia. Iwan Setiawan menasihatkan Shin Tae-yong agar fokus pada target bersama timnas Indonesia daripada membicarakan perpanjangan kontrak. Shin baru saja mendapat tawaran dari negara lain setelah membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meskipun sempat mempertimbangkan untuk mundur dan membayar penalti kontrak, Shin memilih menghormati kontraknya dengan PSSI hingga Juni 2024. Iwan menyarankan agar Shin membahas masa depannya dengan PSSI secara langsung daripada mengumumkan di media. Jika menerima tawaran lain, disarankan agar Shin berkomunikasi terbuka dengan pengurus federasi terlebih dahulu. Shin Tae-yong sebaiknya fokus saja dulu pada pencapaian target yang dibebani PSSI. Negosiasi kontrak dengan embel-embel pemenuhan target itu biasa di dunia sepak bola profesional. Semua pelatih mengalami dengan tekanan berbeda-beda, ujar Iwan. Tidak pas rasanya jika STY tiba-tiba bilang ke media Korea jika dapat tawaran melatih negara lain. Sebaiknya terbuka saja soal ini, bisa disampaikan langsung ke PSSI secara internal, lanjut pria kelahiran Sumatera Utara itu. Apalagi ia masih terikat kontrak dengan Indonesia dan ada target lain yang harus dituntaskan setelah kemarin ia bisa meloloskan timnas ke 16 besar Piala Asia, tegas Iwan. Lebih lanjut, Iwan memuji kinerja Shin selama 4 tahun melatih timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Menurutnya, pria asal Yeongdeok itu membawa sesuatu yang positif di tubuh skuad Garuda. Media Vietnam soroti kode Shin Tae-yong soal kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Media Vietnam Soha.vn mencatat kode Shin Tae-yong terkait kontraknya dengan timnas Indonesia yang berakhir Juni 2024. Belum ada negosiasi perpanjangan, PSSI menunggu hasil Piala Asia U23 2024. Shin telah ditawari negara lain setelah sukses di Piala Asia 2023, tapi ia menghormati kontrak dengan PSSI. Respons tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terhadap kode-kode Shin juga disoroti. Evaluasi Erick mencakup kekurangan pencetak gol dalam kinerja timnas Indonesia di bawah Shin. Pelatih Shin Tae-yong memberi kode soal kontrak, Ketua Umum PSSI bereaksi keras, bunyi artikel itu. Erick Thohir evaluasi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kurang gol getar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia kurang memiliki penyerang tipe gol getar. Meskipun mencapai 16 besar Piala Asia 2023, skuad Garuda hanya mencetak 3 gol selama fase grup, kalah produktivitas dibanding Vietnam, Irak, dan Jepang.
Dalam kekalahan telak 0-4 dari Australia, Eric menekankan perlunya evaluasi Shin Tae-yong terhadap sektor penyerangan agar timnas Indonesia dapat bermain lebih efektif mencetak gol. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan gol getter, kata Eric dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia. Lihat bagaimana Australia kemarin jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, sambung Menteri BUMN itu. Media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang ditawari latih negara lain, tanda bahagia. Media Malaysia Makan Bola menyoroti tawaran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk melatih negara lain. Meski telah membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia, PSSI belum memberikan kontrak baru. Erick Thohir menyatakan Shin dapat perpanjangan kontrak jika berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Meski dihadapkan pada tantangan sulit, Shin Tae-yong mendapat tawaran dari negara lain 1 minggu lalu, namun ia memilih menghormati kontrak hingga 30 Juni 2024. Shin Tae-yong bakal tinggalkan timnas Indonesia, tulis judul yang dibuat Makan Bola, Senin 30 Januari 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut-sebut bakal meninggalkan posisinya setelah Juni 2024, usai beberapa tahun menangani timnya lanjut Makan Bola. Banyak kekhawatiran jika Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia, performa skuad Garuda menurun drastis. Vietnam merupakan contoh nyata yang mana performa mereka turun drastis setelah ditinggalkan Park Hang-seo pada Januari 2023.